dari orang yang kantoran buat mereka keluar, pasti ketakutannya cuma satu kalau freelance. Ya kalau dapat job, kalau jobnya sepi gimana? Welcome back, welcome home. Selamat datang kembali di acara VJ Talk. Kali ini kita di episode berapa nih? 4 ya? 8.362. Banyak banget kayaknya. Kita kali ini udah kedatangan seorang visual artist, ya kan? Kita ada Albertus Lucky. Selamat datang bro. Apa kabar? Sehat-sehat. Mantap. Kita kedatangan Albertus Lucky ini temen lumayan lama juga ya dari dunia perfisualan, juga udah malang melintang dari satu kantor televisi besar. Oh iya? Iya, kantornya besar. Kantornya yang besar. Oke. Lu dari tahun berapa sih di MNC? MNC itu 2000 Di dunia TV lah ya, maksudnya dunia TV lu asalnya dari mana? Karirnya 2013 apa 14 gitu. 2013. Iya. Itu lo dari lulus kuliah atau enggak? Atau Iya, maksudnya dari Jogja? Dari Jogja, Dari Jogja. fresh grade. Fresh grade langsung ke Fresh grade gua belum ini masih TA tuh waktu itu tuh. Di Kayak apa? tugas tugas akhir. akhir. Oh, Di calling kan, terus suruh masuk. Lu mau ngomong apa? enggak jadi. Kayak anjing. Lanjut. Suruh masuk, terus habis itu wah gue belum bisa nih, masih ngerjain TA, ntar ya nungguin wisuda gitu. Oh, udah di calling tapi. Udah Oke. di calling, kan tes dulu kan di Hmm. kampus. Terus habis itu ke Jakarta, masuk kantor seminggu gue balik lagi ke Jogja buat wisuda, habis wisuda langsung gue ke Jakarta lagi. Jadi lu overlapping tuh ya sambil selama habis TA udah masuk, terus balik cuma buat wisuda doang. Iya. Habis itu udah langsung aktif lagi. Iya. Berapa tahun tuh, Jok? Apanya? Di ya Oh maksudnya dari cepat situ. itu, di tahun yang sama cuma selisih berapa bulan doang. Habis Oh, gue di calling. iya. Lu diisi ngambil jurusan apa? Di kafe. Oh, DKV. Bagus, bagus mau ngambil komputer. Kalau gua di hakimin masa. Iya. Tapi gue dulu di kampus itu di kafenya cuma diajarin desain still doang. Oh gitu. Iya. Sama nyablon-nyablon. Maksudnya kalau untuk ke Di visual- kafenya lebih ke graphic design ya. graphic Iya, iya. design. Terus waktu gue belajar motionnya ya waktu udah ngantor di Jakarta. Oh, day one itu lu baru belajar Iya. main motion graphic. Waktu interview user tuh gue udah pernah bilang, Mas saya nggak bisa ini loh tapi motion ya. Terus dia bilang, kalau untuk urusan teknis skillnya itu urusan nomor 2, yang penting tesnya. Kalau untuk skillnya bisa dipelajarin kontar di sini gitu. Udah dari hari pertama baru langsung pegang After Effects itu. Langsung. Belum boleh pegang Cinema 4D. Oke. After Effects dulu berapa bulan baru boleh pegang Cinema 4D. Biar lancar dulu, biar nggak kebagi dua Itu langsung. gelagapan gak sih? Kan lo day one kerja terus pegang After Effects. Belum pernah. Belum pernah. Iya. Gelagapan pasti. Apalagi dulu pernah tuh waktu kerjaan pertama tuh. Jadi dari kerjaan teman gue yang udah lebih dulu di sono, gue suruh ngoprek projectnya. Langsung bingung gitu. Ini apa efek banyak banget. Udah berderet gitu ya. Iya. Gila. Berarti ini juga ya maksudnya. Tapi maksudnya lo berani untuk coba. Iya, ya kan? belajar Langsung. dipaksa. Iya. Terpaksa The kan? power of kepepet. Iya. Di situ emang tipikal itunya tuh kayak gitu modelnya. Lu dicemplungin aja ntar lu juga bisa berenang gitu. Iya. modelnya. Oh gitu. Ya. Menarik sih kalau kayak gitu. Ya, waktu itu satu tim berberapa tuh? Yang pertama lo masuk. Waktu pertama itu banyak sih, ada lebih dari 10, 15 apa berapa gitu. 15 orang. Tapi semakin kesini terus waktu itu kan masih jadi satu tuh divisinya motion sama multimedia. Jadi lu ngerjain konten buat bumper dan lain-lain, lu ngerjain visual loopingan juga buat konsernya, lu ngopret juga, itu masih jadi satu. Terus semakin kesini kan dipisah kan, ada divisi motion, ada divisi multimedia. Kalau Yang- multimedia, Yang multimedia itu lebih ngerjain loops-nya sama lu ngopretnya, nge-VJ-nya. Oke. Kalau yang motion cuma yang bumper gitu-gitu, yang lainnya. oke, wow, Package-nya lah. wow.
Menarik ya. Maksudnya Nah, udah mikirin sampai situ. Iya betul. Nah itu berapa lama dari lu mulai masuk kerja di televisi itu, terus kemudian lu bisa create sendiri, terus kemudian lu bisa masuk terjun ke dunia VJ gitu. Jadi tuh dulu tuh waktu gua kerja di situ sekitar mau masuk tahun kedua, itu tuh gue kayak ini penasaran gitu kan, gue punya kembaran juga kan. Gue sering Iya, ini ada 2 bro. Maksudnya? Kalau lu kan Kembar, cuma 1. kembar. Kalau dia beli 1 dapat 1. Kok ada 2? Dia kembar, men. Oh iya? Iya. gue kembar. Oh, satu lagi namanya? Levi. Oh, Albertus Levi. Bernardus Bernardus. Levi. Oh, terbalik. A sama B. Oh, Yang iya. kakak siapa? Gue kan gue yang A. A. Oh iya, yang itu B ya. Iya. Ya, mau bikin yang sih? Ada adik gue cuy. Apa? Cewek. Oh, cewek. Anjing. Main juga? Enggak. Oh, enggak. Pas sebenarnya ada adik gue cewek. Itu nama apa jenis apa gendernya bro? Namanya gender juga bisa. Berarti lu 3 bersaudara ya? Dua lu kembar sama adik lu, Bernardus Levi, dia juga motion designer ya? Iya, maksudnya Sama ya? Tadi lu ketemu berdua tuh main di motion graphic. Nah, terus lu bisa terjun ke VJ-nya di Enggak, sini. dulu pertamanya itu kalau VJ-nya itu kan karena gue di kantor gue yang dulu itu gue jadi multimedia. Oh, Nah, gue divisi belajar multimedia. VJ-nya dari situ. Oke. Dari awalnya di situ diajarin dari pertama masang-masang kabelnya lah, apa settingannya itu dari situ. Di divisi multimedia. Itu pakai apa mereka? Di Solo. Resolo. Oh, udah di Solo. Waktu gue masuk udah Resolo. Oh, udah Sebelum Resolo. gue belum pakai Resolo. Motion dive masih. Iya, motion dive. Kalau dari nge-VJ-nya awalnya dari situ belajarnya. Kalau yang buat VJ loop-nya tadi itu buat kontennya itu tuh waktu gue lagi ngobrol sama kembaran gue kan, ya iseng-iseng zaman itu gimana sih cari duit dari internet gitu. Oh, gitu. Terus si kembaran gue itu ngulik-ngulik itu Envato, terus kok ada ini ya, maksudnya orang-orang itu banyak yang beli dari web ini, download kan bayar tuh. Terus kenapa waktu itu kan belum zaman banget tuh orang Indonesia yang jualan ke situ kan? Iya. Kenapa mikirnya enggak kita yang jualan di situ? Mikirnya masih yang kita kalau butuh beli, tapi kita nggak mikir kenapa kita nggak yang naruh di situ buat dibeli orang gitu. Betul. Nah dari situ mulailah tuh ngulik tuh gimana cara masuknya, terus cara ininya, terus di tahun kedua gua kerja di situ di kantor gua, itu gua mulai ngupload tuh dari situ tuh, mulai bikin diupload situ, awal-awal ya cuma 1, 2, 1. Tapi langsung diterima? Atau ada prosesnya? Ada proses kurasinya? Kurasinya berapa hari gitu, baru bentar dikabarin masuk. Si Envato atau bagian video itu video Hive Video ya? Hive itu kan bagian dari Envato. Terus ngupload di situ kan. Terus dari berapa minggu gitu udah ngupload, sebulanan baru tuh dapat income tuh. Pertama belum yakin kan, baru ngupload doang. Habis itu kok ada yang beli, dapat duit. Beneran ini dapat duit dari internet. Udah bisa lo tarik pada saat itu? Apa baru lihat angkanya aja? Lihat angkanya, karena nariknya itu kan minimal $50. Oke, ini belum sampai nih ya. Ini baru pertama ngasilin duit gitu. Ada yang beli atau gitu. berapa itu. Yang gue yakinnya yang jelas ini bisa ngasilin duit gitu. Terus udah tuh mulai dari situ gue sering upload udah lumayan banyak nih, terus udah mulai gue bisa tarik juga, wah ini udah fix nih bisa dapat duit dari sini gitu kan. Terus ngupload terus gue kepikiran mau cabut dari kantor gue. Itu kenapa? Karena lo udah ngerasa pengalaman lo udah cukup. Sebenarnya kantor gue itu cocok buat orang yang lagi belajar. Tapi ketika apa yang lu pelajarin sudah lewat, udah mentok, lu nggak bisa dapat apa-apa lagi. Ya udah, lu mau dia ngapain lagi? Terus gitu. mengolah, ya maksudnya dia berada dalam koridor ya gitu. Kalau perusahaan besar kan gitu ya. Dulu tuh gue pernah cerita masalah ini ke teman gue kan. Terus teman gue dulu anak kantor juga, tapi dia udah pindah duluan. Teman gue berangkat dari Jogja juga, teman kampus juga. Dulu teman kerja di kantor. Nah, gue tanya ke dia, gimana ya gue mau cabut nih kayak gini. Nah, teman gue juga tahu nih masalah yang gue ngupload di Envato itu. Terus dia bilang, ya gini aja, lo coba pertimbangin.
kalau upapanya yang lu dapetin dari Envato itu paling nggak udah 50% dari gaji lu, itu lu baru cabut gitu kan. Terus habis dari situ, oh oke lah gue pegang nih gini-gini bisa. Terus habis dari situ itu kan gue udah memutuskan mau cabutnya dari situ. Gue pending dulu nih. Gue selama setahun itu gue nggak ngambil gaji kantor gue. Gaji kantor gue udah gue simpan di ini ATM gue yang gajian. Nah selama setahun itu gue cuma hidup dari duit Envato sama kerjaan gue di luar. Karena habis dari cabut dari kantor gue yang ini, gue memutuskan untuk freelance kan. Terus makanya gue mikir kalau dalam setahun aja gue bisa hidup tanpa duit gaji kantor gue, berarti kalau gue nggak ngantor gue masih bisa hidup dong. Betul, mikirnya gitu. Terus habis itu ternyata benar setelah setahun, kan teman gue tadi yang gue pegang omongannya kan setelah 50% dari paling nggak dari gaji gue. Nah waktu udah setahun itu ternyata income gue dari situ itu udah lebih dari 100%. Udah lebih dari gaji gue lah ibaratnya. Income-nya. Jadi lu nyoba selama setahun ternyata dijumlahin per bulan ya. Iya, per bulan itu lebih dari 50%, bahkan lebih dari 100%. Udah lebih dari 100%. Gitu. Berarti kan lebih lagi kan. Terus ya udah dari situ gue memutuskan untuk cabut. Gue ada model yang dari gaji gue yang setahun, plus per bulannya gue juga udah bisa dapat yang segini juga gitu. Dan gue mikirnya kalau gue masih kantor aja gue bisa dapetin segini, gimana kalau gue udah nggak kantor? Pasti bisa lebih 2 kali. Bisa lebih karena lu banyak waktu lagi buat produksi kan. Waktunya lebih full lagi kan. Ibaratnya jadi full time lah gitu. Betul. Gitu sih. Akhirnya lu memutuskan untuk full time untuk produksi konten tuh. Iya, waktu itu sama ini project-project dari luar. Mereka juga. Jadi nggak hanya. Jadi lu punya 2 lini ya. Satu lagi produksi buat di marketplace. Satu lagi adalah lu ngerjain by project gitu. Nah itu juga yang ini apa? Waktu itu kan banyak teman-teman gue yang tanya nih, maksudnya dari orang yang kantoran buat mereka keluar pasti ketakutannya cuma satu kalau freelance. Ya kalau dapat job, kalau jobnya sepi gimana? Gitu kan. Nah dari situ tuh gue kayak pengen mematahkan paradigma itu loh. Kalau lu nggak dapet job, lu kan bisa produce konten dan bisa lu jual. Betul. Jadi kalau lu nggak ada job, ya lu produce aja, lu juga itu istilahnya kayak buat investasi lu, karena itu kan passive income gitu loh. Iya betul. Jadi kalau lu lagi nggak ada project, lu bikin ini. Kalau lu ada project, lu juga nggak usah bikin, nggak apa-apa. Kan ini bukan suatu keharusan gitu. Lebih ke gitu sih kalau gue mikirnya. Kalau gue lihat tuh ya di Instagram lu, terus di mana gitu Envato ya, banyak banget gitu loh yang udah lu produce gitu. Berapa banyak sih kalau boleh tahu kira-kira totally ada? Kalau di Envato nggak tahu, udah nggak pernah gue hitung, banyak banget. Ratusan. Wah, yang banget ratusan. Itu dari udah itu ada ketentuan khusus nggak, misalnya lu durasinya harus sekian detik gitu ya? Ada. Durasinya itu dulu minimal 8 detik apa 4 detik gitu. Dan jumlahnya 8 detik. Kalau jumlahnya paling minim single kan, single loops. Kalau ininya terserah, bisa dibikin 1 pack juga. Terus itu harus loop ya? Nah, beda-beda sih. Cuman gue mainnya di loop. Boleh sih, boleh lip juga boleh. Gua maksudnya dari A ke B. Sampai juga bikin VJ loop. ada yang konten yang nggak loop gitu loh. Iya. Ya kan ada kan, cuman Iya. Kan kalau dia kan bikinnya di marketplace itu kan ada yang khususnya kayak model Envato gitu kan, ada visual loop, ada yang bikin logo logo placement gitu. AI project juga lu masukin? Enggak sih, hanya visual loop saja, VJ loop saja. Project agak ribet soalnya kan lu nggak boleh pakai plugin. Terus boleh kan itu script kan gitu. Editable banget gitu kan. Kalau gue mainnya di loops aja. Itu for gigs only. Loops aja udah bisa menghidupi. Betul. Gitu ya kan. Lumayan sebenarnya kalau itu. Iya. Nah, jadi produksi ratusan ya. Iya. Gue dulu pernah tanya. Jadi gue iseng kan waktu gue masih semangat banget tuh. Ada satu author di Video Hive. Itu tuh namanya si Ges. Namanya Ges, itu orang Rusia. Itu gue lihat tuh, jadi kan kalau di Video Hive itu kan ada
berapa banyak sales lu gitu loh dalam sehari. Ada analitiknya gitu ya. Kelihatan, maksudnya buat orang lain tuh itu bisa dilihat gitu. Oh gitu ya. Oh iya, karena menentukan kredibilnya dia ya. Cuman itu cuma bisa ngelihat total berapa item yang terjual, bukan nominalnya ya. Itu gua pernah tuh. Jadi kayak di awal bulan nih tanggal 1 gua capture screenshot intinya salesnya dia, di akhir bulan screenshot lagi. Nah, hasil akhir sama hasil awal gue kurangin hasil awal. Kan gue dapet tuh berapa totalnya yang kejual berapa item kan. Terus kalau di Video Have kan waktu itu minimal itu $8. $8 dikurangin komisi 50%, jadi kan minimal banget kan dapatnya $4. Gua hitung tuh $4 gua kali sama jumlahnya ini, jumlah dia. Jadi gua tahu jumlah minimum yang dia dapetin dalam sebulan. Stalking lu ya. Oh, itu jumlahnya berapa? Sampai 20 men. 20 minimal. 20 apa? Juta. 20 juta. Oh, dari dolar ya. Iya, maksudnya tapi kan itu minimal. Maksudnya itu kan lo ngambil jumlah minimal dari $4 lo kaliin item tapi kan nominal per itemnya dia bukan $8. Ada yang 16, ada yang 20. Sekarang kalau kita ambil 4 aja udah 20 juta. Nah, gimana kalau umpamanya itu yang 20 dia berarti dapat 10, lah 4 berapa kalinya 10 aja udah 200. Iya. Tapi dia banyak tuh produksinya. Maksudnya dia lebih. Habis dari situ gua cek di Instagram dong, gua searching namanya. Ada namanya Guys TV kan, orang Rusia. Gua DM. Kenalan dulu kan, hai bang gimana gini. Orang Indonesia? Bukan Rusia. Terus dia hai bang. Bang kan kalau orang Medan nih. Terus habis itu, gue ngeliatin nih ini sales lu di Video Have gini. Gue nggak bilang sales tim waktu itu. Gue cuma memperhatikan account. Gue merhatiin account lu nih. Gue tanya dong tips and triknya gimana gitu kan. Terus untungnya orangnya baik gitu kan, terus ngasih tahu gini. Nah dia tuh ngasih tips sebenarnya. Kalau lu mau jadi kayak gue, tipsnya tuh cuma satu sebenarnya. Jadi kayak gue nge-manage gue dalam berkaryanya itu modelnya. Jadi kalau di Video Have gitu, itu ada yang namanya kuantitas di luar kualitas. Jadi selama lu ngupload terus, item lu bakalan nongol terus tuh di news item. Item yang terbaru. Nah itu kan, terus dia bilang, jadi selama seminggu gue itu bikin 6 karya yang untuk memenuhi kuantitas. Terus dalam seminggu itu juga gue bikin 1 karya untuk kualitas. Jadi dia bisa upload setiap hari, yang 6 hari itu untuk kuantitasnya, 1 hari yang buat kualitasnya. Nah biasanya yang kualitas itu dia bikin berapa loop jadiin 1 pack. Nah yang untuk kuantitasnya dia cuma bikin 1 loop gitu. Yang penting single loops ya. Yang penting uploadnya tiap hari. Dia upload tiap hari. Makanya itu dia bisa dapat segitu. Dan itu konsisten. Itu yang susah. Tapi hebat sih, maksudnya dia percaya ya sama bisnis. Mungkin di luar juga. Di luar juga udah jadi bisnis ya gitu. Gue kalau nggak ngitung itu, ya mana tahu gue bisa sampai segitu. Ya, kita mandangnya sebelah mata kan, karena nggak itu kita biasa menjadi konsumennya soalnya. Iya tuh. Pada saat lo mau terjun jadi produsernya, lo kan melakukan perhitungan-perhitungan yang ternyata bagus gitu proyeksinya gitu. Makanya kalau emang dia seniat itu yang dia ngupload setiap hari, itu ya nggak heran orang dia dapatnya juga segitu gitu kan. Maksudnya itu worth it gitu. Dan dia sendiri, belum jadi tim. Sendiri. Maksudnya kan kalau ngupload setiap hari itu, ya mungkin secara teknisnya kan ya gampang lah ngerjainnya gini-gini. Tapi kan secara kreatifnya itu benar. Dituntut mau bikin sesuatu yang berbeda setiap hari kan. Asli. Itu yang susah. Lu bayangin, maksudnya kan kita suatu saat kan, maksudnya ide itu kan gue pernah ngebahas mengenai kreatif blog kan gitu. Kalau masalah teknis gitu, sebenarnya itu benar apa yang tadi yang pas awal bilang, itu bisa dikejar gitu. Walaupun kita tetap butuh praktis gitu kan. Tapi kreatif blog nih digging ideas yang apalagi dituntut udah determine pengen setiap hari. Itu susah tuh. Jadi gue bikin apa ya? Oke lah 5 hari pertama. 5 hari kedua, 5 hari ketiga udah mulai yang
apalagi ya ini udah itu udah ini udah gitu deh. Gue gitu. pernah nerapin sistemnya dia, cuma bertahan 2 minggu, nggak kuat gue. Oh iya. Nggak kuat gua. Itu setelah lo keluar dari kantor, dari kerjaan apa sambil Waktu itu udah keluar. udah keluar. Gila. Waktu seminggu pertama gitu masih bisa nih, oh bikin ini, udah mau lewat 2 minggu tuh anjir bikin apa lagi ya. Udah bingung tuh mau bikin apa lagi. Ini kita bisa lihat nih di ini dia karya-karya Lucky ya di ada berapa tuh, gila banyak banget. 1.400. Mana salesnya? Itu paling ujung. Oh 1454 men. Ini kalau boleh tahu nih ya, dari 1454 itu kalau di total kira-kira didapat berapa nih angkanya? Kalau dari semua ini. Iya nggak, itu dari sales Oh, 1450 itu sales berarti udah kejual kan? Udah. Nah itu berapa tuh angkanya kira-kira? Ini aja ya, apa kalau dihitung Rata-rata. dari paling rata-rata apa paling rendah? Rata-rata aja. Ya rata-rata aja. Paling rendah aja juga nggak apa-apa. Ya lu mau ngambil Berapa rata-rata ngambil gitu? rata-rata paling rendah sama rata-rata paling tinggi bebas. Enggak, kalau paling rendahnya kayak gua ngitung yang tadi punya si Case itu kan $4 tuh Hmm. rata-rata. Kali 1.454 $5.800 $5.800 $5.800 men. Oh hijau. 14.000. 81 setengah. 81 Tapi itu minimalnya. 81 juta Minimalnya. minimal ya. Tuh. Ayo beli. Kita support your local visual producer. Ini karya di Envato. Iya. Kompleks ini ya. Ini gimana sih apa ketika lu memulai sebuah produksi konten itu apa dulu sih yang lu pasti ide dulu kan? Atau Iya. lu berbase on dari grafik dulu terus baru lu motionin gitu gimana sih? Kalau gua biasanya mikir dulu. Ini apa, Bro? Suku. Iya, ini ada nih. Laki, tapi ini kok Ini laki bisa Ide. Gua lagi idenya. Oh. Jadi gua lagi pup gitu kan di kamar mandi, gua lihat keramik gua. Nah, yang kira-kira yang gua bayangin kayak gini nih. Nah, jadinya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Loh, berarti ide lu tuh sebenarnya dari mana aja ya? Iya, bisa dari mana aja. Nggak, tapi prosesnya gitu, lu biasanya lu bikin still design dulu kan? Iya. Desain grafis dulu kan, habis itu baru lu motion gitu ya. Iya. Sebenarnya gua pertamanya itu pasti mikirin mau bikin yang kayak gimana dulu. Bukan mau bikin apa, tapi yang kayak gimana dulu. Oh. Ntar itunya kan itu kan sebenarnya kalau bikin loops kayak gitu kan abstrak ya. Iya. Maksudnya idenya tuh benar-benar abstrak. Iya. Biasanya gue mikirnya mau bikin yang kayak gimana, terus gue kembangin waktu gue lagi bikin trial and error lah gitu ibaratnya. Lu ada referensi nggak sih sebenarnya selama ini lu proses produksi konten itu, lu punya referensi siapa kira-kira visual artis yang jadi referensi lu? Kalau visual artis banyak sih, cuman gue kebanyakan nonton kayak video apa DJ siapa yang live, kalau enggak konser apa gitu. Oh, gitu ya. Nah ini menarik nih, maksudnya tadi lo ngomongin tentang nonton VJ siapa untuk jadi inspirasi gitu kan. Nah di luar dari visual producer, lo cobain nggak karya lo sendiri pada saat lo main perform? Loopingan lo? Perbandingannya, jadi gini, sebenarnya gue bikin loopingan itu tuh ada 2 versi lah kasarannya. Kayak yang satu emang gue bikin untuk gue lihat marketnya dulu buat jualan. Yang satu emang gue itu bikin ya pengen aja gitu, idealisnya gitu lah. Nah kalau gue kebanyakan yang gue bikin untuk jualan, itu gue mikirnya gini, kalau lo mikir yang untuk jualan, kalau untuk konser musik, untuk song biasa, itu susah. Karena kebanyakan visual untuk song, itu tuh terkonsep. Iya, tematik ya. Tematik, Iya. tergantung lagu. Tapi kalau kita berbicara tentang DJ, VJ yang nge-VJ untuk DJ itu, dia tuh lebih random. Iya, Gitu. betul. Dan Apanya? Lebih abstrak? visualnya lebih abstrak, Iya, yang penting betul. on beat. Iya. Iya, Ya yang penting kan? on beat, Yang penting betul. on beat, lebih random.
Nah itu prioritas dari marketnya itu lebih gede gitu Oke. daripada kita ngejar yang untuk konser. Oh gitu. Iya, Internasional, secara internasional. secara internasional. Kebanyakan orang konser mereka request untuk bikin visual, mereka nggak beli. Betul. Tapi ya. kalau VJ yang untuk DJ itu mereka cenderungnya beli, Beli kecuali aja ya. emang dia udah collab sama DJ-nya untuk bikin visualnya. Iya. Tapi Bahkan kebanyakan kadang-kadang beli. juga udah collab sama DJ juga suka pakai loops Iya. beli gitu kan, nggak pure semua dia produce gitu. Iya, Bahkan apalagi- DJ ada yang gue lihat di Ultra kan visualnya loopsnya Ican dipakai Iya. gitu. Padahal untuk setnya DJ siapa gitu kan. Ya nggak ini juga sih, nggak sih kan nggak sah-sah aja gitu. Iya. Karena memang dijual. Iya. Apalagi kan VJ itu banyaknya itu kan di klub, Hmm. residen gitu loh. Iya, betul. Kan orang residen jarang banget pada bikin, kebanyakan beli kan. Iya. download. Nah kalau gua ngelihat marketnya sih dari situ. Iya. Sedangkan kalau tadi yang tanyain gua berapa sih make punya gua enggak? Ya gua pakainya gua kan gua lebih sering nge-VJ itu untuk band, untuk konser. Gua jarang nge-VJ untuk DJ. Makanya kalau pakainya ya gua pakai yang loops gua yang berbau ke arah situ. Oke. Oh, tematik itu ya. Tapi Iya. jadi lo kadang pakai loops lo sendiri yang berbau ke sana ya. Tapi Iya. berarti lo punya dua segmen dong antara ya scene untuk band perform sama DJ. Iya. Cuma yang lo produce di sini porsinya lebih banyak di Kalau untuk di-produce DJ. untuk DJ karena Iya, kan gue untuk- ngejar Untuk EDM jualannya. scene ya gitu. Iya. Oke. Karena ngejar jualannya tadi gitu. Soalnya kan kalau loops buat DJ ya nggak bisa kan buat band kan pasti Iya. aneh kan. Iya. Kecuali kalau emang lagunya itu Lagunya upbeat. elektronik lah. Iya, itu kadang gue juga masih pakai. Oke. Menarik ya, maksudnya emang ternyata pasar ya karena di scene EDM atau electronic music dan electronic dance music emang banyak banget sih ya gitu, dari mulai festival scene, dari konser sendiri ya kan, dan sampai kepada club scene juga gitu. Kalau gue ngotakin marketnya gitu, terus kalau gue bikin yang untuk DJ-nya itu gue juga bikin loopsnya itu yang lebih general use gitu loh. Jadi dia bisa dipakai di semua tematik gitu. Maksudnya nggak yang terlalu segmented banget. Itu malah orang malah nggak ada yang beli. Iya. Maksudnya yang lebih general aja gitu. Segmented tuh maksudnya lebih gini-gini gitu ya? Atau gimana? Enggak, segmented itu lebih kayak lo cuma bikin asap-asap doang Oke. atau bikin Elemen jadi. elemen-elemen gitu. Nah kayak gini nih sebenarnya lebih segmented. Maksudnya Oh ini udah segmented jatuhnya ya? segmented. Orang pakai ini juga nggak tiap Iya. orang main bakalan pakai Nggak gini ya. mungkin di Iya. momen happy kan gitu ya kan gitu. maksudnya Karena intinya Kalau yang lebih general gitu, kayak yang punya gue yang di Resolum itu lebih general lagi gitu loh. Orang Iya. bisa pakai itu buat apa aja gitu, buat event apa aja. nah setelah lu masuk ke Envato, kemudian lu nyebrang ke Resolum, Iya. itu prosesnya gimana? Nah, yang Resolum itu Kenapa lu pengen juga merambah Resolum? Ini ekspansi pasar. iya itu ekspansi besar-besaran. Oh itu. gitu ya. Exodus jadinya ya. Pindah gitu. Pertamanya gue itu lihat si Ican. Oh. Ican kan di Instagramnya Resolum nih. Gue ngecek di webnya. Ini orang Indonesia cuma Ican doang nih. Nah. Gak seru dong. Ada kompetitor ya. Ada kompetitor, Iya, ya. iya. Tapi itu membuat permainan persaingan jadi seru kan. Waktu itu gue belum kenal Ican. Nah, Gue langsung sambung aja gitu nge-DM. Hey bang, kenalin gue Lucky. Gini. Keren nih karya lu gini-gini. Caranya gimana? Masih inget banget itu waktu gue mau ke Pelabuhan Ratu apa ya, lagi naik bis gitu gue. Oh iya. Iya, gue DM si Ican. Ngisi waktu banget tuh. Naik bis kadang apa aja, dicana katanya. Biar ntar kalau udah ketemu wifi langsung set. Itu gue langsung upload. itu gue tanya-tanya dulu tuh gimana caranya gini. Soalnya emang di Resolum itu konsepnya beda sama di Video Have. Kalau Video Have itu lu jadi autor kan. Kalau di Resolum lu jadi artis di sono. Iya. Secara masuknya juga udah beda. Kalau di Video Have itu kan berdasarkan lu masuk langsung bisa daftar gitu, langsung masukin karya, dikurasi, tergantung lolos apa enggak langsung dijual gitu. Kalau di Resolum ternyata enggak. Waktu gua tanya-tanya, ternyata emang harus lu harus
ibaratnya ngobrol dulu secara intimnya gitu loh. Iya. Maksudnya lu kenalan dulu, terus lu ini siapa kok mau masuk ke situ, ya terus gue kenalan kan, gini gue email, mereka bilang oh gitu ya, oke lah, coba kirim sampelnya dulu, gue pengen lihat artwork dulu tuh kayak gimana gitu kan. Waktu itu gue udah bikin berapa loops gitu gue kirim, nggak lolos ternyata. Terus dia bilang oh sebenarnya punya lu nih oke, tapi lu tuh terlalu memainkan banyak efek, sedangkan kita nyarinya tuh yang biasa biar efeknya itu dimainin oleh VJ-nya gitu waktu itu. Terus lu cobain aja tahun depan, bilangnya gitu. Beneran tuh gua ini kayak dia bikin idol gitu ya, bagaimana sih? Kayaknya apa emang batch-nya tahun depan lagi artis idol gitu. Emang susah itu kan. Terus maksudnya dia itu nyuruh gua kayak lu coba riset lagi lah gitu, riset lagi. Terus gua bikin lagi, gue bikin berapa pack, gue upload, di reject lagi sama dia, dia masih belum mau kan. Terus coba lagi deh berapa bulan gitu, gue cobain kan, gue bikin lagi, itu udah hampir setahun kalau nggak salah, beneran setahun kayak yang dia bilangin. Gue upload lagi, mereka suka kan, yang sama yang pertama itu, yang pertama kirim. Tuh, tapi mereka belum langsung mau masukin gue, mereka bilang sekarang gini, ini dari tim gue udah suka, tapi dari kita ada syaratnya itu lo bikin satu lagi, maksud itu lo upload ke kita, maksudnya kita mau lihat sekonsisten apa artwork lo ya. Jadi kreatif sama teknis lo tuh konsisten apa gitu kan. Oh mereka suka sama yang ini nih, ntar waktu gue bikin lagi mereka nggak suka, takutnya kayak gitu. Akhirnya gue bikin satu lagi, gue kasih lagi. Sebelumnya tuh mereka bilang, lo upload satu lagi, jadi kan ada 2 tuh. Kalau kita suka, ntar dua-duanya kita upload. Gitu. Ternyata mereka suka tuh yang kedua. Suka juga. Oh, tapi itu belum kelar, baru sampelnya doang kan. Mereka suka, udah langsung gua kelarin tuh. Gua upload beneran langsung. Nah, full versionnya berapa, spesifikasi full versionnya itu berapa, jumlahnya berapa dan? Tahu gue tuh minimal 30 sampai sekitar dulu sih sekitar segituan kalau pada ngupload. Jadi gue ini sekarang masih makin susah teman-teman, 3.000 kalau nggak salah. 3.200 banyak bener. Pegel enggak Iya, gue itu gue ngeliatin yang udah ada di situ dulu. Gue lihat mereka ini pada berapa sih ngupload ya gitu. Gue pelajarin dulu kan. Sekitar 30-an lah waktu itu lah. Udah habis itu gue upload, yang satu masuknya di bulan depannya. Dan di Resolum itu jadi kayak lu ngupload sekarang, lu itu baru dirilis itu 3 bulan setelahnya. Oh gitu. Lama. Okay. Karena mereka itu benar-benar eksklusif. Mereka sebulan itu cuma ngerilis 3 doang. Iya. Biar orang nggak terlalu overwhelmed. Iya, terlalu banyak gitu kan. Upload. Kayak yang paling baru aja gua kemarin ngupload di bulan Oktober, itu baru dirilis Februari karena katanya terlalu banyak yang masuk. Iya. Jadi mereka juga kurasi timeline-nya ya, selain karyanya ya, bagus sih. Jadi ya tetap lo mau masuk sekarang ya lo tetap ngantri yang paling belakang gitu. Iya. Kayaknya mungkin masuk ke Resolum tuh mereka juga begitu dapat footage-nya dites dulu kali ya. Oh iya, sama ini habis gue masuk kan banyak juga teman gue yang nanya gimana caranya masuk ke Resolum. Pasti banyak kan, terus ya gue kasih tahu apa yang gue dapat dari Ican dulu. Jadi lo gini. Terus banyak juga ternyata kayak teman gue mau masuk, karyanya emang bagus, gue akuin lebih bagus daripada gue. Tapi ketika dia masuk, dia tuh ditolak karena si Resolum itu punya alasan gini, kalau mereka lagi gak butuh ya mereka nggak mau masukin, mau sebagus apapun karya lo gitu loh. Terus dia juga waktu gue awal-awal masuk itu gue juga dibilangin mau sebagus apapun karya lo, kalau lo nggak unik ya kita nggak mau masukin, karena yang bikin bagus itu udah banyak gitu. Kita carinya yang unik bukan yang bagus. Oh gitu. Iya. Jadi di level kurasinya udah makin tinggi terus ya. Terus dari lo masukin karyanya juga, mereka juga pernah bilang kita mendingan lo cuma bikin 20 loops doang dalam satu tag, tapi itu benar-benar dibikin persatuannya,
daripada lu bikin 100 loop tapi lu cuma main satu plugin dibolak-balik doang. Bikin Karakternya kan suka ada yang di mirror lah, suka ada yang bikin kaleidoskop gitu. Mereka katanya kita lebih bagus tuh ya lo bikin dikit tapi itu emang bener-bener di-create satuan. Satuan dan inline ya, satu karakter. Ini bisa di-combine gitu kan antara footage 1 dan footage 2 dan footage berikutnya tuh. Kadang kan ada yang banyak tapi footage ini sama ini agak mirip ini. Berarti all in all Resolume ini selain berbeda secara treatment, dia juga lebih berat ya daripada Envato ya. Iya. Ya ininya dari kurasi karyanya juga lebih ketat gitu, terus juga intens komunikasinya mengenai bagaimana memperlakukan ini gitu. Jadi mereka dan kita kan kalau ngobrol kan juga langsung sama yang punyanya, sama CEO-nya. Kalau kayak di Envato, ya lu ngobrol sama timnya dia gitu. Adminnya. Itu kalau di Envato itu terlalu besar gitu perusahaannya. Ya karena dia emang perusahaan untuk bikin image indexing gitu sih, marketplace gitu. Bahkan di Envato itu dulu gua pernah baca itu, jadi dia itu kayak punya reward gitu buat autornya yang paling istilahnya paling top banget. Kalau lu bisa sampai melebihi sales yang berapa gitu, itu banyak banget sih. Tapi itu mereka tuh punya 2 reward gitu, suruh milih. Lo mau kalau nggak salah gue bacanya tuh, lo mau di Dubai berapa hari semuanya dibayarin sama dia, apa lo mau ke bulan? Kamu ini siapa? Resolume? Enggak sih, Envato. Mau ke bulan. Makanya itu Gila lu sih, masuk akal kan? Tapi kalau lo lihat dari penjualan keluar masuk duit dari perusahaannya, dia bisa bayarin sih, masalahnya yang berangkatin siapa? Iya, tapi kan dia bilang itu bisa bayar dia, pokoknya gue bayarin ke bulan gitu. Yang mau berangkatin siapa? Gue nggak ada urusan, pokoknya ini gue bayarin nih ke bulan. Ntar gue masukin komisi ke bulan yang ini, nggak tahu juga. Makanya lu suruh milih itu. Mungkin maksudnya adalah ke Dubai, tapi lu pilih bulannya bulan apa? Bisa juga. Oke, tadi kan udah ngobrolin masalah konten ya. Nah sekarang kita nyebrang sedikit nih ke hardware yang lu pakai. Jadi waktu lu produksi, lu waktu gawe di TV, lu udah punya alat sendiri atau belum? Belum. Belum. Kalau waktu itu, ya kan gue dulu kan waktu kuliah itu kan masih yang still desain doang kan. Laptop gue ya cuma laptop biasa yang desain doang. Pernah gue salah aja nge-lag. Iya, lu desain pakai Illustrator ya? Corel dong. Di Jogja mana ada Illustrator? Corel. Iya, kalau kita dulu Bandung kan Corel mainnya. Corel ya? Oke, nah terus begitu nyampe sini pakai apa lu gitu? Gue pertama kali kerja di Post-Pro tuh. Lo pakai apa bikin stylenya gitu? Kayak Corel Mas gitu. Apa? Corel kan. Wah parah diskriminasi. Batu Corel. Kalau yang Corel itu Jogja sama Bandung kan? Iya, Bandung memang pakainya Corel. Semua rata-rata advertising juga pakainya Corel. Cuman aneh aja gitu maksudnya. Corel tuh nggak cocok buat kita yang suka buru-buru. Karena ngeklik Corel, keluar logo Corel, sampai keluar ininya lama. Produksi konten lu pakai softwarenya apa aja tuh? Paling After Effects sama Cinema 4D. Cinema 4D ya. Oke, biasa sih ya. Banyak plugin yang lu pakai dong. Iya. Woi, plugin mah banyak banget. Nah, ini gua mau rada detail sedikit ya. Itu kan di AI juga banyak plugin kan gua lihat tuh banyak konten lu tuh yang pakainya tuh kayak kaleidoskop gitu, terus kemudian ada duplikasi berapa banyak gitu, bentuk lingkaran lah atau apa itu. Lu biasanya pakai plugin apa sih di AE? Kalau di AE itu macam-macam sih, cuma kalau untuk bikin loops biasanya gue itu dari Cinema 4D-nya dulu. Oh, di Cinema 4D-nya udah di efek, udah di plugin gitu ya. Cloner. Iya, dibikin dari Cinema 4D-nya dulu, ntar di AE-nya tinggal dicakepin. Tapi lu lebih banyak mainnya di 3D dulu ya? Iya, benar. Lebih gampang sih hitungannya, maksudnya lu bikin ya udah jadi objek aja gitu, tinggal ngapain. Kalau di AE kan ya dari kosong banget kan. Iya. Ini porsi nih, kalau misalkan kita tahu plugin tuh ngebantu banget ya nggak sih gitu. Tapi in the end lo akan balik ke bawaannya dia, terus habis itu lo ulik sendiri
based on kreativitas atau lu kan orang tipe yang ngandelin plugin banget? Bawaannya ini dari yang mana tuh Dari software apa tuh? Cinema 4D. Kalau Cinema 4D sebenarnya gue jarang pakai plugin yang aneh-aneh. Gue paling cuma pakai plugin untuk membantu pekerjaan biar lebih cepat. Kalau plugin yang aneh-aneh tuh gue lebih seringnya pakainya di AE. Kayak kalau AE apa yang andalan lu, plugin andalan? Paling partikular, optical flare, Saber gitu. Saber. Itu produknya Trapcode ya? Iya, Video Copilot. Kalau paling sama itu kayak Twitch gitu-gitu lah. Oh, iya. Kan Yeah. gitu kalau di AI agak glitchy Yeah. gitu kan. Wah, keren. Iya, benar. Nah, itu kan berhubungan dengan industri ya. Waktu lu untuk ngulik tuh porsinya Iya. gimana tuh? Turun sih. Turun ya. Turun. Jadi lu lebih banyak ya udahlah gua harus cepet nih ngejarnya gini Iya. gitu ya. Jadinya gimana sih lu masih idealisme lu masih bisa tersalurkan nggak sih? Sebenarnya itu kalau untuk urusan ngulik itu pasti tetap ngulik karena kan kalau dari freelance itu kan projectnya itu kan random kan. Maksudnya lu bisa dapat yang lu tiba-tiba ngerjain yang ini, lu ngerjain yang ini. Kalau lu ngerjain sesuatu yang baru dan lu belum bisa, mau nggak mau kan tetap harus ngulik. Nah dari situ kadang menemukan hal-hal baru gitu. Oh ternyata ini bisa ya pakai ini. Oh ternyata ini bisa pakai ini. Dari situ juga dapat ilmu baru lagi. Kalau mau bikin yang buat idealis yang lain, ya kita kan dapat sesuatu yang bisa diterapkan juga gitu dari situ. Iya sebenarnya gini ya. Jadi kalau orang udah masuk ke industri itu kadang-kadang proses untuk idealis juga jadi berkurang ya. Iya, karena ya lu harus menuntut untuk ke pasar dulu kan, industrinya dulu. Tapi itu kan di ini maksudnya kan kalau segmennya kan maksudnya area industri itu kan jatuhnya project base gitu. Jadi gue rasa kalau misalkan di kayak misalkan jadi visual producer di Resolum atau Envato, lo kan lebih idenya original dari lo gitu. Tapi masih sempat tuh produksi. Masih Wah, serius. kadang-kadang. Ya kayak Orang tuh kalau udah masuk industri, iya susah. industri kayaknya lebih enak ya. Langsung kelihatan angkanya di depan gitu kan. Segini ya bos. Oke. Gitu kan. Kalau ini kan ngawang-ngawang ada yang beli nggak ya? Bulan depan ada yang beli nggak ya? Gitu kan. Benar nggak? Jadinya proses berpikir lu secara idealisme untuk memproduksi sebuah konten itu juga pasti berkurang. Karena Sebenarnya ini juga lebih ke mentalnya juga. Sekarang gini kayak lu bikin visual yang lu pikirin sendiri, lu bikin create sendiri, cuma lu buat upload doang. Lu nggak merasakan apa yang lu bikin kan, konteksnya kan gue bikin buat VJ kan, visual buat VJ. Buat marketplace. Buat marketplace yang orang pakai, dan lu itu bikin itu lu nggak bisa lihat apa yang lu bikin gitu. Yeah. Kayak lu cuma berkreasi terus lu bikin, lu nggak tahu itu dipakainya kapan. Betul. Kalau project kan lu bikin, lu tahu itu dipakainya kapan. Lebih ke situ. Jadi kayak lu mikirnya, gua bikin kayak gini buat diupload itu nggak tahu juga dipakai apa enggak gitu. Lebih ke situnya. Soalnya kayak bisnis model marketplace gini tuh hitungannya dia jangka panjang. Lo baru mulai masuk nih, kebanyakan orang-orang baru tuh baru mulai masuk, apalagi sekarang ya, maksudnya kompetitornya lebih banyak lagi daripada waktu dulu mulai. Bisnisnya sudah berjalan, jadi orang kalau dulu mikirnya adalah gue harus bikin, kalau gue sih berada di posisi gue sekarang gitu, gue ada dua yang gue pikirin gitu. Ini kalau gue dapat project, mendingan gue beli apa gue bikin sendiri, gitu. Gue kalkulasi itunya gitu di ininya gitu. Kalau misalkan gue bisa beli punya Lucky gitu, apalagi bisa lewat jalan belakang, anjir. Bisa. Jalan belakang. Karena gue udah capek-capek upload, lu mau beli langsung lagi kan dia. Beda. Tapi kalau nggak kepotong komisi. kalau upload kan beda. Upload kan nunggu. Ada potongannya kalau dia. Kalau lewat belakang kan cash langsung kan. Jangan diikutin ya guys. Belilah di jalur yang normal. Kecuali kepepet. Sebenarnya orang yang pengen, pokoknya, gue pengen juga nih ngupload ke Envato kayak Lucky gitu kan. Pasti banyak tuh kalau udah tahu yang dapatnya segini. Tapi ini sebenarnya projectnya itu jangka panjang. Lu ngupload, lu pokoknya udah approve 10 gitu.
belum tentu lo tuh langsung dapet hasilnya gitu. Paling lo baru bisa nikmatin tuh setelah 6 bulan atau setahun itu lo baru dapet hasilnya. Gitu. Ya lo tabungan lah gitu. Iya, karena di digital tuh begitu kalau pikirnya kira-kira. Dari sisi gue sih ngeliatnya lo cukup serius nih di sisi visual producer atau loops producing gitu kan. Yang mana jadi bisnis passive income yang juga bagus gitu buat kita motion designer ya kan, dari dulu capek-capek ngerjain project tapi ada sesuatu yang bisa lo jadiin passive income. Itu sering nggak sih dari project lo jadiin elemen buat bikin? Tergantung projectnya sebenarnya. Tergantung projectnya. Maksudnya kan elemen kan kita bisa cabut brandednya, cabut ininya, treatmentnya kan bisa juga kita itu malah bisa jadi kebalikannya juga. Oh iya. Jadi kayak lo dapat project nih, gue ini dong punya konser nih, kayak pokoknya kayak synchronize gitu kan. Ini artisnya ini aja, ntar yang ini temanya ini ya. Lo udah punya bank lo sendiri. Tinggal cari ya. Iya, dan lo nggak harus nyiapin harddisk yang bank gue masukin ke harddisk semua. Lo lihat aja dari banknya itu, maksudnya mau yang mana tinggal lo download kan. Lo bisa download juga dari situ. Apalagi kalau lo punya masternya di Cinema 4D, lo bisa tinggal sesuaiin ininya resolusinya gitu. Tapi paling enggak lo udah punya pre-rendernya. Iya. Dan materialnya juga lo punya gitu. Jadi itu advantage buat kalau ada project-project yang festival, konser gitu. Iya, yang gitu-gitu. Nah, sekian banyak dari sekian banyak loops itu gitu, kan semuanya lo jual. Ada yang lo bagi-bagiin gak sih? Ya lo dermawan gitu. Nih misalkan kita pakai loops. Iya. Misalkan. Ada sih dulu yang yang waktu si Ican bikin apa tuh? Uprising gitu ya. Iya, yang dari Uprising itu. Collaboration apa itu lo bagi. Iya. Atau lo pernah bikin sendiri buat lo, gue mau bagi-bagi sini, kalau sekalian kodenya adalah tuanku. Jarang sih. Jarang. Tapi ada maksudnya lo suka bagi-bagi gitu nggak sih, atau bukan emang nggak pikirannya? Nggak pikiran. Dari itu pernah ada yang ngajakin lo bikin visual secara khusus, saya DJ. Artis. Ada buat di mana gitu, tapi nggak tahu, nggak lanjut. Belum. So far udah ada belum secara spesifik yang ngabarin lo? Dari kontak lo, ya misalkan gue musisi, kita collab yuk buat ini. Enggak sih, biasanya. Tulus bukannya juga lo bikin waktu itu? Iya, waktu itu sama Yoni. Iya, sama Yoni gue di kontak buat konsernya Tulus yang intimate itu. Nah, yang kayak gitu-gitu selain Tulus apa lagi? Nggak ada sih, biasanya by project gue. By project ya? Project corporate gitu? Ya, atau festival? Ya festival ya corporate. Ya festival corporate. Jadi belum ada secara spesifik artis atau musisi atau DJ kontak lo untuk bikin visual kolaborasi? Belum ada. Soalnya gue juga kalau gue juga biasanya aja sendiri circle-nya ya di situ, di corporate industri. Tapi beda bro, rasanya gini loh, artis itu kan seniman ya. Jadi kalau ketika lo memproduksi sesuatu based on your heart, terus lo upload, terus ada seseorang yang beli, terus digunain, itu kan rasanya beda sama lo misalnya, bang bikinin konten ini dong buat event ini, beda dong rasanya gitu. Itu dia maksudnya. Jadi itu kayak kalau bikinin konten ini itu kan lebih lebih requestan. Kalau kita bikin menurut kita sendiri, diupload dan dibeli sama orang lain, itu kayak kita tuh lebih merasa appreciate gitu loh. Betul. Ya. Sama kita ada orang yang suka ya. Iya, makanya. Maksudnya nilai apresiasi itu kan penting ya. Iya. Itu sama kayak yang ada di depan kita nih. Nilai apresiasi dari sebuah hidangan. Gue ada makanan. Oh iya. Kan kita udah ngobrol lama. Ngopi. Ini dari dapur Nona kecil nih ya. Ini isinya apa sih ini? Isinya donat ya. Donat dengan berbagai macam varian. Ada rasa keju, rasa coklat, dan ini donatnya tuh tesnya beda. Jadi kita selain review visual, kita juga review makanan. Iya, ini buat jarang kan? Dia pasti lagi mikir nih, baru nih gue begini.
Buat teman-teman yang Ada keju. ya, buat teman-teman Ada yang donat, coklat tentunya. iya makanan singkat bisa langsung kontak ke Dapur Nona Kecil. Instagramnya ada nggak? Ada Instagramnya kayaknya. Dapur Nona Kecil bisa dipesan di GoFood atau di Di nomor telepon. Ya. Nungguin lagi event, nungguin JR kan lama. Iya. Iya, Pesen aja. Corporate gitu kan, PowerPoint gitu. Lu bayangin udah malam, tapi lu udah ready sebelumnya, malam-malam nih sebelum makan malam lu udah telepon, lu udah pesen, ya kan? Lagi nunggu render, pencet render. Nih, donatnya tetap empuk meskipun sudah lama, sudah beberapa jam. Iya, kalau keras namanya batu bro, bukan donat. Iya, seru ya, maksudnya obrolan ternyata ini balik lagi yang gue juga pernah dapat pelajaran dari si Kyle Lyons bahwa visual looks producing menjadi visual producer ya, untuk di marketplace atau platform sharing konten gitu, itu juga menjadi bisnis yang menarik sebenarnya gitu, karena waktu itu dulu dia sharing sebagai ownership-nya kan, sebagai pemilik bisnisnya. Kalau sekarang kan kita sharing sama lo nih adalah bahwa lo bisa punya passive income yang kalau misalkan duit lo ambles di sini, lo masih punya duit di sini gitu kan. Mungkin pola pikirnya yang mesti kita sebar ya, maksudnya teman-teman di sini juga bisa mempertimbangkan kalau ini adalah sebuah investasi dan Lucky udah ngerasain gitu loh. Dan Apalagi beneran ada duitnya. udah ditarik ya. Udah berapa Tiap tahun bulan, tiap bulan ditarik Nah. buat operasional gitu ya. Iya. Ya itu kasarannya bisa ngehidupin gue selama setahun gitu. Nah, Iya benar. Oh dari itu udah mulai narik ya. Nah. Iya. jadi investasi itu tidak melulu di emas, Iya. Iya mas. tapi di visual pun ada investasinya. Iya mas. Ya. Gitu. Buat teman-teman yang suka produksi konten, bikin misalnya teman-teman sekalian suka desain grafis terus kemudian belajar motion graphic, bukan berarti industrinya itu hanya sekecil itu, tapi bisa juga berinvestasi sama seperti yang dilakukan oleh Mas Lucky juga sama Ican juga sama, dia membuat sebuah investasi dalam bentuk visual di mana kita bisa menjual hasil karya kita ke platform-platform yang menyediakan marketplace yang menyediakan Jambu, duren, ya, sama mangga. ya untuk dijual. Ya, itu juga sebuah investasi. Jadi jangan khawatir bahwa industri visual itu atau buat teman-teman yang Microstock produksi sih konten. namanya. Kenapa? Microstock. Microstock. Namanya tuh maksudnya kalau lu jualan di situ, nama itunya tuh Microstock. Microstock, iya. Tapi banyak banget sih ya sekarang Iya. platform buat ngejual. Maksudnya kita punya Ya, hasil maksudnya karya. Kita udah difasilitasin, kenapa nggak kita manfaatin? Betul. Kalau kita masih ngejarnya yang di dalam negeri, susah kan? Iya, Maksudnya jual betul, visual betul, itu betul. agak susah. Kenapa Betul, nggak betul. nyarinya yang di luar? Gitu. Betul. Oke. Sip. Ya, itu tadi hasil bincang-bincang kita dengan salah seorang visual artis terkenal se-internasional. Baik. Oke, sampai ketemu lagi di episode lain dengan visual artis yang lain. Iya, thank you banget Lucky. Thank you banget, Lucky. We had a great time. Iya, Sampai ketemu sampai lagi. ketemu lagi. Gua nggak akan ngundang cuma sekali doang. Mungkin ada 13.000 kali yang akan gua ajak lagi. Kita ngobrol hal yang lebih banyak lagi. Mungkin kita bisa ngobrolin tentang bagaimana ketemu jodoh di dunia visual. Karena selain marketplace, lo boleh tanya bro. Iya. Ketemu jodohnya di dunia visual apa di mana? Itu bisa 5 episode sendiri. Enggak kok, pendek kok. Karena baru sebentar, lebih lamaan jadi marketplace ya ketimbang ketemunya. Tunggu aja kalian sampai dikontak sama AE.